Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih Habib. Masya Allah, ini orang-orang yang dilapangkan hatinya oleh Allah. Saya banyak membaca dan mengikuti pengajian-pengajian. Memang infak ini juga berbahaya. Maksudnya berbahaya, infak yang besar itu bisa jadi membuat kita jadi riak gitu. Tapi sebenarnya yang menolong kita nanti masuk surga itu infak-infak yang kecil-kecil itu katanya. Gitu ya. Yang orang tidak ingat lagi. Ternyata itu yang menolong. Karena kalau kita infaknya gede, kita ingat terus kita bangga-banggain nah situ. Ini bahaya infak ini. Saya baca, mohon penjelasan apakah bagaimana yang sebaiknya menjadi orang-orang yang ikhlas sehingga tidak diingat-ingat itu jauh dari riya. Ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Riya itu penyakit ya. Riya itu penyakit. Kalau udah terjangkit di diri seseorang, jangan lagi sedekah, lagi ibadah apapun, dia sholat paling depan safnya, jadi riya. Ya terlebih lagi kalau memang tadi katanya Ayahanda Haji Anton Bahru Alam, wah kalau sedekahnya besar itu resiko riyanya lebih tinggi. Jadi maka yang pertama harus kita lakukan adalah obati penyakitnya dulu tuh Haji Anton ya. Obati penyakit riyanya. Memang sih kalau kita ngasih yang sedikit-sedikit itu lebih ikhlas ya. Coba ngasih kalau Jumat tuh promo lewat masukin 2.000 ya, tutupin tuh 2.000 ya. Kalau 200.000 wah lipatnya juga depan orang gitu kan. Bisa begitu ya itu mungkin salah satu trik zaman sekarang yang mana penyakit riya sudah mewabah merajalela ya. Penyakit riya, penyakit ujub sudah mewabah merajalela. Kita harus waspada juga, jangan sampai kita terjangkit penyakit riya, penyakit ujub, penyakit sombong. Ini kita lagi Allah lapaki, kadang-kadang suka sombong. Ya, harta kita yang banyak kita jadikan untuk pamer-pamer. Tunjukin ke orang. Jangan-jangan dari dampak penyakit riya sehingga nanti malah harta kita menjadi mudarat buat kita. Ini salah satu trik daripada Ayahanda Haji Anton Bahru Alam. Ya bukan berarti kemudian jadi sedekahnya sedikit, jangan juga ya. Jangan. Mau banyak tapi diem-diem aja. Walaupun susah, mudah-mudahan. Memang katanya baru-baru pertama beramal itu Pak Haji Anton itu memang riya dulu. Mungkin latihan dulu kali ya. Latihan sedekah sering-sering yang sedikit-sedikit dulu. Kan pertama riya tuh. Nanti lama-lama Allah kasih ikhlas. Nanti lama-lama gede. Sehingga terakhir memberikan yang paling besar daripada sedekah kita dalam keadaan ikhlas lillahi ta'ala. Karena kalau kita kasih juga gede-gede tapi dengan riya tidak berpahala, bahkan malah menjadi dosa ya, menimbulkan rasa sombong di diri kita dan sebagainya. Terima kasih atas masukannya. Mudah-mudahan ini menjadi perhatian buat kita agar ketika kita beramal ibadah yang utama juga selain nilainya, selain hartanya, kita jaga hati kita untuk ikhlas lillahi ta'ala. Ya banyak itu sedekah-sedekah sir salah satunya. Sedekah-sedekah yang rahasia. Saya kadang-kadang suka bersiasat. Saya senang ngumpulin orang-orang yang mau bersedekah. Misalnya ada kita tahu tetangga kita lagi susah. Kita diam-diam aja ajak beberapa kawan. Ente mau gak tetangga kita lagi susah? Yuk kita bikin list galang dana seberapa aja seikhlas. Ya, ente nggak usah tahu. Maksudnya ente nih ngasih duit nggak usah orang tahu, biar orang yang orang tahu yang ngasih aneh. Tuh. Tapi kan duitnya buat ente nih sedekahnya sir, karena yang orang yang orang tahu
Yang ngasih saya. Padahal duit itu bukan duit saya semua kan. Duit saya paling berapa sih? Tapi yang orang tahu, Habib Hasan hebat, bisa sedekah sekian-sekian. Mereka yang saya kumpulin dananya nggak ada yang tahu sedekah. Itu satu trik juga tuh menurut saya. Jadi kawan-kawan kita ajak untuk buat kebaikan, sedekah, zakat, infak, hadiah, ajak. Yuk, buat mereka sedekah sir. Karena yang orang tahu kita yang memberikan. Orang-orang yang nitip-nitip ini nggak tahu, lillahi ta'ala mereka. Ya, itu mungkin salah satu trik juga ya. Ya, ada masjid di Garut butuh dana, kita galang kawan-kawan yang dekat aja. Kalau yang orang-orang nggak kenal kan risih ya ngajaknya. Yang alhamdulillah sahabat-sahabat ini mereka tergerak. Pesantren yang butuh pembangunan, kemarin ada pesantren tuh di Kuningan, butuh sound system, butuh Al-Quran, butuh alat hadrah, butuh kitab-kitab buat belajar di pesantren. Kita galang dan alhamdulillah kirim. Yang kirim saya, beberapa kawan bawa mobil sana. Ini yang ngumpulin duit-duitnya kan nggak ketahuan siapa. Oh, nggak tahu orang. Taunya yang memberi saya. Mudah-mudahan saya bisa jaga ikhlas saya ya. Ini yang saya kumpulin dananya aman ini, share, gak ada yang tahu. Itu salah satu trik juga. Mudah-mudahan banyak yang mengamalkan. Kalau setiap orang mempunyai kiat-kiat, punya cara-cara untuk kita sama-sama berbagi. Ada orang mau berbagi sedikit malu. Cuman punya uang segini malu, yang lain gede-gede. Ya. Berbagi sedikit malu sehingga nggak jadi berbagi. Padahal tidak berbagi itu jauh lebih sedikit. Ya kan? Mau ngasih 10.000 malu, akhirnya nggak jadi. Nggak memberi 10.000 itu jauh lebih sedikit, nggak ngasih apa-apa akhirnya. Jadi jangan lihat nilainya, tapi nilai keikhlasannya. Boleh jadi uang 10.000 itu bagi kita itu mungkin separuh dari harta kita, di dompet kita tinggal 20.000. Yang 10.000 kita kasih orang, itu setengah harta kita berikan kepada orang lain. Yang gede-gede itu mungkin lebih banyak lagi hartanya. Ya, yang diberikan nggak ada nilainya buat dia mungkin. Wallahu a'lam. Mudah-mudahan menjawab pertanyaan Jantan. Ya, mudah-mudahan kita belajar untuk ikhlas. Caranya beramal aja. Nanti biar Allah yang ikhlasnya.